Selama masa pandemi ini sangat berdampak pada situasi perekonomian masyarakat, terutama di lembaga perkreditan desa. Dengan kemampuan yang berkurang, masyarakat yang menjadi debitur mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya. Dengan permasalahan ini, tentu juga berdampak pada eksistensi LPD seperti adanya kredit macet, sehingga perlu ada mediasi antara debitur dengan LPD. Untuk mengantisipasi permasalahan antara debitur dengan LPD ini, notaris juga mempunyai peran dalam proses perjanjian pokok terutama dalam pengikatan objek jaminan kredit. Menurut salah satu narasumber yang juga berprofesi sebagai notaris dan Ketua Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia, Made Priyadarsana, mengatakan peran notaris sangat penting terutama dalam pengikatan objek jaminan kredit dalam lembaga perkreditan desa. Hal itu dijelaskan oleh Made Priyadarsana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Kontribusi alat bukti sebagai perjanjian utang piutang antara debitur dengan LPD, di mana perjanjian pokoknya harus betul-betul rigid. Siapa debitur dan berapa jumlah utang pokoknya, bunganya berapa dan bagaimana jaminannya. Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian pokok yang dibuat, maka harus ada sebuah usulan atau pandangan tentang pasal-pasal yang harus dibuatkan dalam perjanjian pokok tersebut, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk tidak bisa diatur apabila di kemudian hari debitur gagal bayar, baik karena jaminannya tidak likuid, sehingga tidak muncul masalah hukum akibat likuiditas tersebut. Made Priyadarsana menambahkan, mengingat di masa pandemi ini tentu berdampak pula kepada kemampuan masyarakat dalam hal melakukan kewajibannya sebagai debitur. Made Priyadarsana menambahkan apa yang sudah disampaikannya dalam pemaparan diharapkan bisa menjadi solusi bagi LPD dalam menghadapi kredit macet di LPD, dengan tetap mengedepankan mediasi sehingga perekonomian masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik. Notaris ya di dalam penyelenggaraan perjanjian kredit ya di lembaga keuangan desa, jadi LPD ini juga sangat penting, sehingga kontribusi alat bukti sebagai perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur dari LPD kepada debitur kepada masyarakat itu betul-betul harus dibuatkan secara notaril, harus dibuatkan secara di perjanjian pokoknya harus betul-betul rigid ya. Rigid itu dalam pengertian debiturnya siapa, kemudian jumlah utang pokoknya berapa, kemudian bunga berapa, dan bagaimana jaminannya. Nah, oleh karena itu bagaimana perjanjian pokok yang dibuatkan secara notaris maupun yang dibuatkan di bawah tangan, nah ini kita betul-betul bisa memberikan sebuah usulan, sebuah pandangan tentang pasal-pasal yang harus dibuatkan oleh LPD terhadap perjanjian pokok yang akan dilakukan bersama-sama dengan debitur, sehingga tidak ada celah sekecil mungkin tidak diatur di dalam perjanjian pokok apabila kemudian debitur mungkin gagal bayar, baik terhadap karena jaminan yang tidak liquid, tidak mudah untuk dicairkan, kemudian kemampuan bayarnya tidak dinilai, sehingga dengan demikian kan tidak menjadi sebuah masalah hukum terhadap likuiditas keuangan LPD. Karena kita lihat di masa pandemi ini kan betul-betul memang kemampuan debitur pasti akan menurun. Nah, dengan demikian ya seolah-olah akan juga menyeret dari kemampuan cash flow dari LPD. Jadi apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menanggulangi sehingga meminimalisir terhadap kemungkinan terseretnya LPD ke dalam persoalan-persoalan itu karena kredit macet. Nah, apa yang dilakukan, kemudian upaya apa yang bisa diambil sebagai jalan tengahnya itu yang kami tadi sampaikan tentang eksekusi, kemudian tentang mediasi, sehingga apa yang tadi disimpulkan bahwa bagaimana LPD ini juga menjadi paras-paras dan menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Gitu. Ini yang paling penting, sehingga peranan ekonomi keuangan yang dijalankan oleh LPD betul-betul menemukan sebuah niat baiknya kepada pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Ana Agung Sudiana mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Prodi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa ini. Diharapkan ke depan bagaimana mendudukan LPD sebagai aset yang merupakan lembaga ekonomi desa adat yang istimewa. Tidak lagi diatur oleh hukum positif, karena LPD murni milik desa adat. Sehingga perlu penguatan ke depan apabila ada permasalahan tidak perlu lagi dibawa ke hukum nasional. Harapan ke depan ini adalah bagaimana mendudukkan LPD ini supaya dia sebagai suatu hak yang istimewa, sebagai suatu aset yang istimewa dan juga sebagai lembaga ekonomi desa adat yang istimewa, tidak bisa lagi diatur dari hukum positif atau hukum nasional. Karena ini memang murni adalah miliknya daripada desa adat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, maka dalam penguatannya ke depan ini penting menjadi sebuah pemikiran. Sehingga LPD itu ketika ada persoalannya tidak lagi dibawa ke hukum nasional atau ke ranah hukum positif. Sedangkan Bendesa Adat Sesetan, Made Widra, mengatakan kondisi LPD Desa Adat Sesetan saat ini dari segi aset mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya diskusi seperti yang dilakukan oleh Prodi Magister Kenotariatan ini, perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga ke depan LPD tidak sampai terpeleset jauh. Karena LPD juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi desa adat, untuk menunjang kegiatan baik di Bage Parayangan, Pawongan, dan Palemahan. Dalam hal itu, maka tadi sampun oleh para pemateri sudah diberikan jalan keluar bagaimana secara hukum dan sebagainya ketika menangani permasalahan kredit. Harapan Kijang sebagai itu asalnya berdasar adat puniki saat mereka kalau memang yang memiliki LPD, yang harap ke depan itu kegiatan pun itu terus disambung sehingga namanya LPD kita tidak sampai terpleset jauh sehingga nanti harapan kita satu-satunya makin ini terhadap LPD lah kita akan menerima kontribusi pendapatan desa adat yang tadi disampaikan bahwa desa adat sekarang memiliki APBD dan segala macam. Nah, kontribusi terbesar kita harapkan dari LPD ini untuk menunjang kegiatan di Bage Parayangan, kemudian Pawongan dan Palemahan dalam rangka kita menuju mencapai kesekretarian jagat desa adat skala berlandaskan